Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad. Masya Allah, alhamdulillah. Ustadz berdiri di tengah-tengah salon muslimah, alimah, solehah. Auranya begitu kuat, binar matanya positif. Insya Allah malaikat tidak kerja keras untuk mencatat amal baik kalian, insya Allah. Semoga seluruh puasa kita, ini hari yang keberapa? Hari ke-6. Tinggal 24 hari lagi. Diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salatnya, rukuknya, sujudnya, doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabb. Alhamdulillah. Di malam yang berbahagia ini, di malam yang baik ini, di malam yang penuh berkah ini, kesempatan kita banyak-banyak selain berdoa, selain beribadah, selain itu juga menambah keilmuan, keislaman, menambah, memperbaiki, meningkatkan dan mempertahankan keimanan dengan mendengarkan ceramah. Kultum, judulnya kultum saja, apa kultum itu? Ya, semoga sampai, semoga lebih, begitu kira-kira. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan berbicara tentang hakikat sholat. Apa? Untuk apa sebenarnya sholat itu? Apa sih? Antum sholat itu untuk apa? Beribadah itu untuk apa sebetulnya? Mencari pahala. Sesungguhnya pahala itu untuk apa? Untuk masuk surga. Sholat, dengan kita beribadah menunaikan sholat, itu untuk membedakan, pertama, al-khaliq dan makhluk. Itu pertama. Makhluk itu sebagai apa? Makhluk itu ya berarti harus beribadah, harus berbagai hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada sebuah kisah dalam Al-Quran. Nabi Musa alaihissalam itu langsung berkomunikasi dengan Allah. Allah ingin menunjukkan konsep dari ketuhanan, ingin menunjukkan bahwa yang disembah adalah Allah, dan cara penyembahannya dengan sholat. Sholat sebagai lidzikri, sebagai pengingat. Berarti kalau yang tidak sholat, berarti tidak menyembah Allah. Yang kedua, berarti itu membedakan mana kaum muslim, kaum mukmin, dan mana kaum kafir. Katanya Islam, tapi tidak sholat, itu dikatakan muslim atau kafir? Itu yang kedua untuk membedakan.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Dari perkataan ucapan tadi, komunikasi antara Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan innani anallahu la ilaha illa ana. Sesungguhnya saya, Allah, adalah Tuhan kamu. La ilaha illa anna, tidak ada selain saya. Maka fa'budni, beribadah dengan cara apa? Sholat. Kenapa sholat? Sholat itu yaitu untuk ketaatan yang utama. Ketaatan yang paling utama adalah menjalankan sholat. Dan yang kedua adalah suatu ibadah yang paling baik adalah sholat. Apa keuntungannya dari sholat itu? Allah menyuruh fasta'inu bis-sabri was sholat. Sesungguhnya sholat itu sebagai penolong kamu jika ada kesusahan. Sebelum masuk kepada sholat, kita harus bersabar. Kenapa sabar? Fasta'inu bis-sabri dulu, baru sholat. Kenapa? Kalau antum punya iman, apapun itu keadaan, masalahnya, apapun itu, hal-hal yang bersifat menjadi ujian, ketika sabar itu berarti bukti menerima antum sebagai hamba dengan keadaan apapun, berarti itu termasuk keimanan. Percaya dulu, pasti itu ada jalan keluarnya. Jika kita sudah berserah diri dengan sabar, wassalah dilaksanakan adalah sholat, maka jangan berharap Allah cepat mengabulkan doamu kalau selagi sujudmu kurang lama. Selagi doa dalam sujudmu kurang lama. Doa yang paling mustajab ketika sujud. Antum ada masalah ingin segera selesai tapi tidak sujud. Ingin punya hal-hal yang ingin dicita-citakan, ingin disegerakan, tapi sujudnya tidaklah lama. Bagaimana itu akan bisa terjadi? Maka perbaikilah sholatmu. Sholat itu bukan hanya formalitas, sholat itu hanya sekedar kewajiban, tapi itu sholat kebutuhan. Kalian yang membutuhkan. Bagaimana hal-hal hidup antum ini dengan segala permasalahan antum ini harus diselesaikan dengan sujud. Setelah itu, selanjutnya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sujud itu, sholat itu menjauhkan dari fahsya'i wal munkar. Lah terus bagaimana ini zamannya hal-hal katanya Islam, katanya dia sholat, kalau sholat itu beriman, tapi apa yang dikerjakan nauzubillah, itu bagaimana? Berarti sujudnya, sholatnya itu hanya sekedar formalitas. Antum tahu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Apa itu artinya? Penghormatan terbesar, terbaik. As-salat at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, itu semuanya hanya untuk Allah. Itu komunikasi antara Nabi Muhammad dengan Allah. Yang antum baca itu harus paham ketika salat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Allah tahu
bahwa Nabi Muhammad itu tidak ada yang menghormati, tidak ada yang menghargai dengan segala kebaikannya. Maka Assalamualaikum, maka saya berikan kamu keselamatan. Assalamualaikum, maka saya berikan kamu ketenangan. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Betul apa tidak? Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan keberkahan dan kerahmatannya akan diberikan kepada Nabi Muhammad. Cukup begitu? Tidak. Apa Nabi selanjutnya berkata? Assalamu alaina. Apa assalamu alaina? Bukan hanya saya saja. Assalamu alaina. Berikanlah kepada kami keselamatan, ketenangan, kedamaian. Kami itu siapa? Umat. Wa ala ibadillahi sholihin. Umat yang bagaimana? Ibadillahi sholihin. Solihah kalian. Jadi ketika kita memahami bacaan-bacaan sholat itu, antum bisa meresapi bagaimana sesungguhnya komunikasi kita, koneksi kita, hubungan kita kepada Allah. Fasta'inu bisabri wassalah, kembali ke tadi, apa dalam Al-Fatihah kita? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kurang apa lagi? Iyyaka na'budu, kita itu sudah menyembah kepadamu ya Rabb. Wa nasta'in, dan kami juga perlu pertolonganmu. Maka istainu, fasta'inu, maka ya minta pertolonganlah kepadaku dengan sabar dan sholat. Jadi itu bahasa-bahasa kita berserah diri sebagai hamba, bahwa kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mempunyai keimanan, dengan keimanan itu kita melaksanakan ibadah. Ibadah itu salah satunya sholat. Jadi sholat jangan tidak boleh formalitas, tidak boleh sekedar kewajiban. Harus memahami istilah ini. Kalau ada apapun cara menyelesaikan suatu masalah, yaitu dengan cara apa? Sholat. Cukupkah dengan sholat rawatib 5 rakaat saja? Tidak. Harus ditambahkan sholat-sholat sunnah. Tadi qobliyah, isya nggak ada sama sekali. Gimana ya santri Al-Mawadah yang terbaik ini, Masya Allah. Qobliyah, ba'diyah itu diusahakan. Begitu ya. Beruntung antum di sini dididik untuk itu. Pondok ini mendidik antum bukan sekedar menjalankan kewajiban, tetapi memahami, setelah itu apa lagi? Menjelaskan, mendalami, mengerti apa semua halal ibadah ini sesungguhnya itu kembali untuk diri kita. Bisa difahami semuanya? Jangan berharap cepat dikabulkan doamu selagi kamu doa dalam sujudmu belum lama. Kalau sudah maksimal dalam sujud lama dengan segala kekhusyuannya, dengan segala harapannya, doa-doa yang terbaik antum keluarkanlah. Insya Allah Allah akan mengabulkan, memudahkan harapan-harapan kita di dunia ini dan juga di akhirat. Bisa difahami semuanya? Bismillah. Ini saatnya kita di bulan yang penuh berkah ini. Ini bulan yang bukan hanya sekedar bulan biasa. Allah menurunkan malaikat yang terbaik. Itu malaikat siapa? Jibril. Malaikat Jibril biwasilati mawajid ila Rasul. Rasul adalah Rasul yang paling terbaik di antara Rasul yang lain. Akhirul Anbiya. Diturunkanlah Quran di malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil. Kenapa lailatil? Bukan Lailul Qadar.
Kenapa ada ti di situ? Ti di situ menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu berbeda dengan malam-malam yang lain. Lihat keutamaannya. Turunlah Al-Quran. Al-Quran dibaca bukan oleh semua manusia. Hanya yang mau, mampu, ingin mendalami Al-Quran saja. Berarti orang itu adalah orang-orang yang terpilih. Lihat, Allah sudah membedakan. Turun di bulan Ramadan, akhirnya Al-Quran turun menjadi bulan yang penuh berkah berbanding bulan-bulan yang lain. Malam yang penuh berkah dibanding bulan-bulan yang Nabi yang paling terakhir dan dipercayakan kalamullah itu kepada Nabi Muhammad. Malaikat pun, malaikat Jibril itu berbeda dari malaikat-malaikat yang lain. Maka beruntunglah kita, selain beribadah, sholat, dan juga kita selalu dekat dengan Al-Quran. Berarti antumlah, kitalah, semualah menjadi umat-umat yang terpilih. Bisa difahami? Ya, ini bulan yang penuh berkah, yang berbeda dengan bulan-bulan yang lain. Dekatkan Al-Quran dan sholat. Kenapa ada tarweh? Ya begitu, perbanyak sholat. Begitu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat sebagai motivasi. Sesungguhnya apa yang kantum kerjakan harian 5 waktu itu sebagai pengingat. Subuh, zuhur, waduh tadi di kelas saya tidur. Wah berarti itu sebagai evaluasinya itu Allah memberikan evaluasi 5 kali dalam sehari. Bayangkan, zuhur, wah ini tidur saya nggak dapat apa-apa hari ini. Terus setelah itu zuhur ke asar, kegiatan lain ekstrakurikuler. Waduh, ini saya sudah bisa apa ini? Asar ke maghrib, wah sudah habis berapa saya? Maghrib ke isya, saya sudah sholat berapa? Sholat sunnah, rawat sholat sunnahnya, ya, dari qobliyah ba'diyah, bisa difahami semuanya. Jadi sholat 5 waktu bukan sekedar kewajiban. Tapi di situ adalah doa, oke, untuk memudahkan kita mencapai cita-cita kita ke depan. Nahtatim bilhamdulillah. Syukran ala husni timamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.